Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita. Kita telah membicarakan keanekaragaman genetik pada kuliah yang lalu. Kita lanjutkan lagi. Jumlah total informasi genetik yang terkandung di dalam individu tumbuhan atau hewan atau mikroorganisme yang mendiami bumi, itulah yang dimaksud dengan keragaman genetik. Perbedaan di antara individu tumbuhan, perbedaan di antara individu hewan, perbedaan di antara mikroorganisme disebabkan oleh keragaman genetik pada setiap mikroorganisme, pada setiap tumbuhan dan hewan tersebut. Jadi di dalam antar tumbuhan pun, misalnya jagung dengan padi, itu terdapat perbedaan informasi genetik. Tentu saja sangat berbeda antar keragaman genetik dari tumbuhan ke hewan atau mikroorganisme. Keragaman genetik diukur dengan mengukur DNA atau teknik lainnya. Terdapat sekitar 10 miliar gen, kurang lebih ya, 10 miliar gen yang tersebar pada makhluk hidup yang ada di dunia, pada hewan, pada tumbuhan, pada mikroorganisme. Secara khusus, gen-gen tersebut mengontrol proses biokimia pada individu yang dimaksud. Keragaman spesies. Ini perbedaan antar spesies pada dunia yang sama. Misalnya antar spesies di dalam tumbuhan. Spesies jagung, chia, dan spesies padi. Dua-duanya mempunyai spesies yang berbeda. Dan di dalam spesies itu
terdapat juga genus-genus yang di dalam spesies itu terdapat juga subspesies yang berbeda-beda. Misalnya pada jagung ada jagung untuk produksi, ada jagung manis, ada jagung lainnya. Dari sisi keragaman spesies di dunia terdapat 5-50 juta spesies, tetapi baru 1,4 juta yang baru dipelajari. Yang ketiga adalah keragaman ekosistem. Ini keragaman habitat. Keanekaragaman komunitas biotik, dan juga keanekaragaman proses ekologi di biosfer. Keragaman ekosistem maksudnya adalah keragaman perbedaan dari habitat atau komunitas biotik atau proses ekologi. Bagaimana dengan potensi keanekaragaman hayati di Indonesia? Ini data-data yang saya kutip dari bahan kuliah dari UI. Sekitar 12% atau 515 spesies. 39% diantaranya adalah endemik dari total binatang menyusui. Urutan kedua di dunia. Jadi kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia dari binatang menyusui 12% ada di Indonesia. Kalau dikelompokkan, Indonesia berada di urutan kedua di dunia. Kemudian Indonesia memiliki 7,3% total spesies reptilia. 551 spesies. Dan 150 diantaranya endemik. Indonesia berada pada urutan keempat di dunia. 17% dari total spesies burung di dunia terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia menempati urutan kelima di dunia. 270 spesies amfibi terdapat di Indonesia. 100 bersifat endemik. Indonesia berada pada urutan ke-6 di dunia. 2.827 spesies binatang tidak bertulang belakang selain ikan air tawar. 35 spesies primata, urutan keempat di dunia. 18% bersifat endemik. 121 spesies kupu-kupu, 44% endemik. Kemudian urutan ketiga di Indonesia berada di urutan ketiga di dunia, mana Indonesia memiliki keanekaragaman ikan air tawar, 100.400 spesies. Kita lanjutkan dengan pengelolaan satwa liar. Ini saya ambil dari buku dari HDS Anitotra 2010. Judul buku itu Teknik Pengelolaan Satwa Liar. Ini buku ini diterbitkan oleh IPB Press. Kita bicarakan dulu apa yang dimaksud dengan pengertian dari satwa liar. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut wildlife. Wildlife.
hidup liar. Sebenarnya kalau wildlife, pengertian umumnya termasuk hewan, mikroorganisme, tanaman. Secara umum, pengertian dari wildlife yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia satwa liar adalah semua makhluk hidup yang hidup di liar, hidup dalam lingkungan alam secara alamiah, tanpa campur tangan manusia secara langsung. Memang kadang-kadang pengertian ini bisa berbeda dengan peraturan pemerintah atau undang-undang. Ada kalanya suatu daerah itu dijadikan suatu daerah wisata, di mana pemerintah mengisolasi daerah tersebut, melindungi daerah tersebut, melarang perburuan di sana, sehingga daerah itu aman. Jadi kalau disebut tanpa campur tangan manusia secara langsung, maksudnya adalah manusia tidak memberi makan langsung, tetapi menjaga lingkungan hidupnya supaya hewan-hewan yang ada di sana memperoleh makanan yang cukup. Jadi kalau kita baca undang-undang atau peraturan tentang satwa liar, di sana disebut bahwa ada daerah-daerah yang secara khusus ditangani oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya, sehingga hewan di sana itu bisa hidup dengan pangan yang berkecukupan. Terbaca nggak ini ya? Belum nampak, Pak, filenya, Pak. Ini? Iya, Pak, nggak terbaca, Pak. Saya Hanya dokumen aja yang nampak, Pak. Kalau yang ini kelihatan nggak? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Saya ulangi lagi ya. Kita masuk ke yang tadi kelihatan ya. Yang ini yang belumnya. Iya, Pak, yang ini yang belum, Pak. Baik, kita masuk ke bab ketiga, yaitu pengelolaan satwa liar. Kembali bahwa bab ini saya ambil dari buku karya dari guru besar dari Fakultas Kehutanan IPB. Bukunya berjudul Teknik Pengelolaan Satwa Liar. Ini ada di Gramedia. Bisa juga kalian pinjam dari kakak-kakak kelas kalian. Bisa fotokopi dan diterbitkan oleh IPB Press. Kalau bahasa Inggrisnya itu satwa liar itu adalah wildlife. Pengertian dari wildlife itu termasuk tanaman, hewan, mikroorganisme. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wildlife itu satwa liar. Kalau kita terjemahkan wildlife-nya termasuk kembali tadi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, segala yang mendukung kehidupan dari hewan tersebut. Tapi peraturan pemerintah dan undang-undang menyebut bahwa ada daerah-daerah yang kemudian dijadikan cagar alam atau daerah yang terlindungi, sehingga lokasi tersebut tidak bisa dimasuki oleh pemburu, sehingga sumber makanan bagi hewan yang ada di situ terjamin. Jadi sekali lagi menyangkut pengelolaan daerah tersebut sehingga hewan yang ada di dalam itu memperoleh makanan yang cukup. Tujuan dari pengelolaan satwa liar pertama meningkatkan ukuran populasi yang jumlahnya sudah tertekan. Itu tujuannya yang pertama, meningkatkan ukuran populasi. Yang dimaksud dengan ukuran populasi adalah jumlah relatif dari populasi itu dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Tapi ada kalanya nomor 2 ini memanen sejumlah individu, bukan karena berlebihan, tetapi agar individu yang tersisa kemudian bisa memiliki produktivitas maksimum. Tujuannya agar lestari. Ini misalnya terjadi di taman buru, di penangkaran satwa liar, dan lain sebagainya.
Jadi boleh memanen, tetapi sejumlah tertentu saja. Ada ukurannya, ada waktunya. Yang ketiga, mengurangi individu karena berlebihan. Kalau yang tadi mengurangi memanen sejumlah individu, kalau ini mengurangi individu karena berlebihan. Misalnya di Taman Nasional, di Suaka Marga Satwa, dan tempat-tempat lainnya yang dilindungi. Proses pengelolaan itu ada 4. Pertama, inventarisasi. Kedua, analisis produktivitas. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, tindakan kontrol. Nah, butir-butir ini dapat kalian baca di buku tersebut ya. Ini tindakan-tindakan ini dilakukan secara berkala. Ada pengaruh internal dari lembaga tersebut. Ada pengaruh internal dari lembaga tersebut. Boleh internal dari daerah penangkaran satwa liar atau daerah marga satwa, tapi bisa juga karena eksternal. Misalnya Badan Wildlife Dunia memutuskan bahwa suatu spesies tertentu berada dalam kondisi kelangkaan sehingga perlu dilindungi. Jadi hewan tersebut atau tanaman tersebut atau apapun namanya dimasukkan dalam daftar hewan langka. Sehingga dilakukanlah inventarisasi, analisis produktivitas, diagnosis, dan tindakan kontrol. Ini bagannya, bagaimana itu dilakukan. Ini saya ambil dari buku tersebut. Tidak mungkin satu persatu kita bicarakan pada kuliah ini ya. Saya yakin kalian akan membacanya. Kalian boleh pinjam dari kakak kelas kalian sebelumnya. Atau kalian beli, atau kalian fotokopi. Ini skema siklus proses pengelolaan satwa liar yang dikutip Ali Kodra dari terbitan ini. Ada pertanyaan kalian? Dina sama Bintang? Tidak, Pak. Hidupkan video kalian dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kalian, tentu fase berikutnya, fase kedua kita tidak masuki. Itu saya sediakan untuk tempat kita diskusi. Baik, Pak. Baik, saya stop ya. Dina, ada pertanyaanmu, Dina? Tidak, Pak. Oke, saya stop ya. Kau Bintang, nggak ada? Bintang? Tidak, Pak. Tidak, Pak.